Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar bosku semua? Semoga kabarnya selalu baik dan sehat selalu. Di video kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang bisnis proses atau alur penerimaan peserta didik baru pada aplikasi SIMDIK atau PPDB online yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, linknya saya sertakan di kolom deskripsi dan ada di atas. Oke ya, di atas. Baik, kenapa saya ingin menjelaskan hal ini kepada teman-teman semua? Nah, harapan saya ketika saya menjelaskan ini, teman-teman bisa memiliki gambaran umum terkait dengan proses penerimaan peserta didik baru di aplikasi SIMDIK. Jadi teman-teman bisa mengerti dari proses awal ketika calon peserta didik atau calon siswa mengakses aplikasi PPDB online, mengisi formulir, melakukan misalkan ada tes atau ujian, terus sampai menerima informasi kelulusan di aplikasi PPDB online. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan di video ini. Jangan lupa teman-teman tonton videonya sampai habis dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Di sini saya sudah membuat flowchart atau bisnis proses dari penerimaan peserta didik baru pada aplikasi SIMDIK atau aplikasi PPDB online. Baik. Di proses yang nomor 1, di sini calon siswa atau calon peserta didik mengakses website aplikasi PPDB. Oke, pastikan nanti si calon siswa yang ingin mendaftar di sekolah teman-teman mempunyai perangkat baik itu smartphone, laptop, atau komputer, dan pastikan itu terkoneksi dengan internet. Seperti itu ya teman-teman ya. Terkoneksi dengan internet dan mengakses alamat website yang sudah diberikan oleh tim PPDB. Misalkan untuk alamatnya nanti bisa dipublikasi seperti itu ya ketika PPDB sudah dibuka. Selanjutnya, ketika sudah terkoneksi dengan internet, sudah menggunakan peralatannya, nah di sini siswa mengakses aplikasi PPDB. Selanjutnya mengisi formulir pendaftaran seperti itu ya di poin yang di poin A ini. Nah, di poin A ini mengisi formulir pendaftaran pada aplikasi PPDB. Setelah mengisi formulir pendaftaran sampai selesai, nah calon peserta didik atau calon siswa jangan lupa untuk cetak formulirnya seperti itu. Hal ini perlu dicetak karena nanti di cetakan formulir pendaftaran itu ada nomor pendaftaran yang digunakan untuk proses berikutnya, yaitu proses untuk mengisi data lebih lengkap seperti itu. Nah, setelah proses nomor 1, nomor 2 selesai gitu ya. Nah, di sini ada opsi calon siswa melakukan pembayaran pendaftaran. Nah, di sini kenapa saya menyebutnya opsi? Untuk pembayaran pendaftaran ini bisa diberlakukan dan bisa juga tidak di sekolah yang membuka PPDB. Bahwasanya perlu saya informasikan untuk sekolah yang menerima dana BOS, baik itu negeri atau swasta, tidak diperbolehkan memungut ataupun melakukan pengambilan biaya pendaftaran kepada calon siswa atau calon peserta didik. Jadi untuk sekolah penerima dana BOS baik swasta dan negeri, proses yang membayar pendaftaran di bank atau sekolah ini diabaikan. Seperti itu ya. Jadi langsung saja prosesnya masuk ke tahap berikutnya. Dari nomor 3 ini langsung ke 5. Seperti ini. Akan tetapi di aplikasi SIMDIK sudah mengakomodir bahwasanya apabila ada sekolah yang memberlakukan pembayaran di awal untuk pendaftaran di sekolah. Seperti itu, di sistem SIMDIK atau PPDB online sudah mengakomodir hal itu. Jadi bisa dilaksanakan poin 4 dulu, melakukan pembayaran secara bank, karena sistem SIMDIK ini juga sudah
integrasi dengan sistem pembayaran online. Nah, seperti itu yang saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi bisa masuk ke poin 4. Hal ini biasanya dilakukan oleh sekolah swasta yang statusnya sudah sekolah besar dan dia tidak menerima dana BOS, sehingga dia tidak ada keterikatan dengan peraturan pemerintah yang ada di Permendikbud ataupun regulasi-regulasi yang lainnya, seperti itu. Setelah lanjut di poin nomor 5, ini ya, tadi ya, khususnya untuk sekolah negeri ataupun sekolah penerima dana BOS, tadi kan tidak diberlakukan ini poin ini, seperti ini ya. Jadi kita bisa lanjut dari nomor 1, 2, 3 langsung ke 5. Di sini ini nomor 5. Nah, setelah nomor 5, di sini si calon siswa atau peserta didik mengakses menu login calon siswa pada aplikasi PPDB online. Nah, setelah itu diisi dengan lengkap. Nah, pada poin B, melengkapi biodata dan upload berkas. Nah, upload berkas di sini seperti foto, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, akta kelahiran, dan kartu Indonesia Pintar, KTP atau kartu identitas lainnya. Nah, untuk kebutuhan upload berkas ini bisa kita setting langsung di aplikasi teman-teman. Jadi misalkan kebutuhan sekolahnya hanya ada 3, ya bisa kita buat misalkan hanya KK, ijazah, dan akta kelahiran. Tapi ada kebutuhan lain, misalkan perlu bukti upload berkas piagam penghargaan tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Nah, itu bisa disediakan di aplikasi SIMDIK ya, sampai selengkap itu. Nah, apabila calon peserta didik tadi sudah mengisi dengan lengkap di poin A, sudah upload berkas di poin B, selanjutnya dilakukan cetak kartu ujian. Seperti itu ya, di poin C ini. Nah, cetak kartu ujian. Setelah cetak kartu ujian, di sini masuk ke proses nomor 6. Ya, masuk ke proses nomor 6, yaitu dilakukannya proses ujian atau tes wawancara untuk calon siswa. Nah, di sini ada opsi juga gitu. Opsinya ya atau tidak. Jika dilakukan proses ujian, maka nanti akan lanjut ke proses nomor 7 seperti ini. Jika tidak, nanti akan masuk langsung ke proses 8. Melihat informasi kelulusan di aplikasi PPDB gitu. Nah, biasanya setelah saya melakukan diskusi, sharing dengan teman-teman di sekolah, di SMK itu yang paling sering dilakukannya tes wawancara. Nah, tes wawancara ini bukan menentukan untuk diterima atau tidaknya, melainkan tes wawancara ini untuk menggali informasi mengenai bakat dan minat si calon peserta didik. Nah, kalau di SMK itu kan penjurusannya sangat banyak ya teman-teman. Contohnya dalam satu sekolah ada penjurusan tentang komputer, otomotif, tata boga, terus kesenian, dan yang lain-lainnya. Ada banyak seperti itu. Gitu ya. Setelah dilakukan pelaksanaan ujian tes wawancara, hasil wawancaranya dicatat di sistem PPDB online. Nah, selanjutnya diupdate proses nomor 8. Lihat informasi kelulusan di aplikasi PPDB seperti ini. Nah, untuk sekolah yang tidak memberlakukan adanya ujian atau tes wawancara, ya langsung saja berarti dari proses nomor 5 langsung ke nomor 8. Jadi setelah mengisi data dengan lengkap, upload berkas dengan lengkap, jadi langsung melihat informasi kelulusan sesuai dengan tanggal yang diumumkan oleh tim PPDB sekolahnya. Seperti itu, melihat informasi kelulusan. Apabila dinyatakan lulus, maka akan lanjut ke proses nomor 9, yaitu pemberkasan dan pembayaran uang sekolah. Seperti itu. Nah, untuk pembayaran uang sekolah ini biasanya dirapatkan dulu dengan wali murid, dengan dewan komite, dengan kepala sekolah, bendahara. Nah, dibahas misalkan ada kebutuhan uang gedung, uang yang lain-lainnya, uang pangkal dan segala macamnya, itu nanti dibahas di forum komite, wali murid dan kepala sekolah. Seperti itu. Selanjutnya, ketika pemberkasan selesai, bukan orientasi siswa atau pengenalan lingkungan sekolah. Ini dimana ini siswa dinyatakan sudah diterima dan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Dan di poin nomor 8 ya, ini saya ulang sedikit.
Nah, jika informasinya si calon siswa menerima tidak lulus seperti itu ya, atau tidak diterima, maka ya sudah, stop sampai sini. Disarankan si calon siswa mencari sekolah yang lain. Seperti itu ya teman-teman, mengenai bisnis proses dari alur penerimaan peserta didik baru pada aplikasi SIMDIK, mulai dari nomor 1 sampai dengan ke 10, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.